Selamat berjumpa kembali di Gema Kasih Indonesia, sebuah program yang membahas isu-isu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau perkembangan-perkembangan pemikiran yang terjadi dalam teologi Kristen dan juga pergumulan-pergumulan sehari-hari kehidupan bergereja, dan kemudian kita dibantu untuk merespons segala peristiwa itu dengan pemahaman teologi yang memadai. Saya Pendeta Mustika Hulu. Di episode ini kita akan membincang tentang tipe spiritualitas pelayan. Nah, untuk itu telah hadir bersama saya di studio Bapak Pendeta Hendra Setia Prasaja. Bapak Pendeta Hendra ini adalah Direktur Bina Warga GKI. Pak, terima kasih kembali loh mau datang kembali di Gema Kasih Indonesia. Sama-sama, apa kabar? Kabar baik. Bapak tidak jemu-jemu untuk berbagi ya pada para sahabat yang bersama kita sekarang. Terima kasih. Baik, sahabat silakan jika mau berkomentar di kolom yang tersedia. Baik, Pak Pendeta Hendra, tema kita kali ini adalah tema spiritualitas pelayan. Nah, mengapa penting bagi kita untuk membicarakan ini? Jadi kita sadar bahwa setiap kita diciptakan unik, setiap kita diciptakan dengan satu keistimewaan, dan bagi kita yang terus mau berelasi dengan Sang Pencipta, maka pasti Tuhan juga rindu untuk punya cara khusus ya, yang spesial yang Ia bangun juga untuk terus berelasi dengan kita. Dan kita rindu supaya apa yang Tuhan tempatkan dalam keunikan kita itu kita benar-benar sungguh temui, dan lalu kita secara maksimal bisa terus membangun relasi dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan adalah pribadi yang sangat khusus menciptakan kita ini ya, pribadi yang benar-benar memperhatikan detail, maka setiap kita pasti punya cara yang berbeda-beda. Dari setiap kita punya cara-cara yang khusus yang Tuhan tempatkan untuk bisa berelasi dengannya. Maka menjadi penting untuk kita menyadarinya, supaya kita bisa maksimal untuk terus berelasi dengan Tuhan. Kacamata yang Kak Tika pakai itu bisa saya pakai karena khusus buat Kak Tika. Mungkin ada yang bisa sama ya, karena mungkin minusnya sama atau plus sama, dan silindernya ya. Sama ya. Nah, tapi buat orang-orang yang lain yang nggak sama akan kesulitan, nggak bisa. Jadi dengan menyadari adanya tipe spiritualitas, kita akan waspada atau kenal cara mana yang paling maksimal kita bisa melakukan untuk berelasi dengan Tuhan. Pada saat yang sama, lalu kita juga punya cara pandang yang berbeda dengan yang lainnya. Kita nggak akan menyamakan apa yang fit buat kita, kita nggak lalu samakan juga itu harus fit buat kamu. Karena setiap orang punya tipenya masing-masing, dan kita akan menghargai pola-pola beribadah, pola-pola membangun spiritualitas yang unik dari setiap rekan-rekan atau sesama kita. Lalu kita akan menghargai itu ya, nggak lalu menyamakan semuanya dengan apa yang kita miliki. Oke, artinya tadi dikatakan bahwa tiap pribadi adalah unik dan cara menyembah Tuhan juga masing-masing berbeda, mungkin dipengaruhi oleh kepribadian yang dimiliki dan spiritualitas begitu. Nah, bagaimana kita kemudian mampu mengenali tipe spiritualis apa sih yang saya miliki, sehingga kalaupun saya beda dengan Pak Pendeta Hendra dengan analogi kacamata tadi, saya nggak mempersoalkan, bukan berarti salah, berbeda aja begitu, sehingga timbul penghargaan kepada orang lain sekalipun berbeda. Bagaimana caranya? Ya, caranya pasti bisa banyak ya. Mungkin kita bisa karena pengalaman lalu membuat kita kayaknya yang paling cocok tuh saya beribadah dengan cara ini deh ya, begitu. Itu bisa membangun kita, oh kayaknya saya punya pola atau tipe tertentu dengan beribadah atau membangun spiritualitas yang seperti yang saya jalani misalnya. Itu bisa. Tapi juga bisa dengan cara yang lebih baik lagi ya. Kita bisa memeriksa, kita bisa survei diri kita. Bahkan survei itu juga bisa dipakai untuk komunitas ya. Di Bina Warga kami punya alat survei juga yang bisa dipakai untuk melihat ya corak spiritualitas seperti apa, berbasis pada teorinya Gary Thomas. Ya. Karena bicara soal tipe spiritualitas itu banyak teorinya ya. Ada Renovare, ada Dale Cannon, ada Gary Thomas ya, yang menunjukkan juga pola-pola spiritualitas setiap pribadi. Nah, kami di Bina Warga punya alat survei itu yang bisa diakses di binawargalc.com. Di situ ada menu survei jemaat, dan di situ ada tipe spiritualitas. Jadi dari alat itu lalu kita menyadari ya, oh saya punya tipe apa, lalu
kita lalu menjadi bisa memaksimalkan ya caranya. Dan dari hasil survei, maka kita lalu mencobanya, mengujinya. Menguji di aktivitas ibadah kita. Dan kalau itu menjadi makin maksimal, berarti ya terkonfirmasi. Ya, begitu. Kan setiap alat survei pasti punya keterbatasan, ya kita harus uji itu. Dan setidaknya kita punya gambaran awal. Survei itu memberikan gambaran awal. Dan kita bisa mengujinya di keseharian tentunya dengan pola-pola spiritualitas yang kita bangun. Oke, berarti di dalam kesempatan ini, dalam episode ini kita akan berbicara mengenai apa yang dikemukakan oleh Gary Thomas, begitu ya? Ya, betul. Oke, lalu apa saja yang disampaikan oleh Gary Thomas di sana? Jadi ada prinsip utama ya, bahwa setiap kita ini unik, gitu yang pertama. Lalu juga pusatnya itu adalah Kristus sendiri ya. Gary Thomas sendiri membangun penelitian ini berdasar pada tradisi Kristen ya. Apakah lalu bisa menjadi relevan untuk tradisi yang lain, saya kurang tahu ya. Tapi yang pasti yang kita bahas pada konteks ini adalah tradisinya Kristen. Jadi pusatnya adalah Kristus. Lalu pada saat yang sama, kita harus mampu juga membangun itu dalam konteks jemaat. Jadi ada pengenalan akan diri dan juga merefleksikan dengan kehidupan umat. Nah, Gary Thomas membangun apa yang ia teliti ini, lalu menemukan ada 9 tipe ya. Kita akan bahas. Yang pertama ada tipe naturalis. Dari namanya udah pasti ya, naturalis, soal-soal alam ya. Dia mengalami Tuhan tuh dari berjumpa Tuhan di alam bebas. Jadi kalau dia ngomongin soal Tuhan itu, dia akan menjadi lebih maksimal kalau dia ada di alam ya. Dia akan sangat senang berdoa di tengah alam ya. Lalu sambil memperhatikan ciptaan yang lain. Dia akan semakin maksimal kalau dia menikmati ibadah tuh di tepi sungai begitu ya. Akan menjadi lebih maksimal begitu. Dan juga buku-buku tentang alam, tentang betapa besarnya ciptaan ini ya, itu tuh menjadi sesuatu yang maksimal buat dia lakukan ya. Jadi tipe ini sangat maksimal kalau ada di alam ya, tipe naturalis. Nah, bagaimana dalam pentas jemaatnya ya? Tentunya ada banyak yang bisa kita buat ya dalam konteks ibadah umat. Biasa di ruangan. Nah, bisa sesekali kita keluar. Ada beberapa gereja kebaktian Padang gitu ya. Itu akan lebih maksimal kalau tipe spiritual naturalis. Ya. Atau di ruangannya ada tanaman begitu ya. Seperti ini misalnya. Itu memacu tipenya untuk dia ngalamin sesuatu. Ada suara air terjun gitu, itu kan lebih maksimal. Yang kedua tipe indrawi ya. Tipe indrawi ini dari indra ya, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, panca indra itu membuat dia maksimal. Jadi kalau dia ada di satu tempat atau di ruangan tertentu ya, dia merasa dekat kalau dia berdoa tuh dalam suasana ibadah yang menstimulus indranya. Misalnya ada bau dupa ya gitu. Atau ada dekorasi gedungnya yang megah begitu ya. Dia akan kagum terpacu untuk ngalamin kekaguman akan Tuhan dalam ruang-ruang indranya. Dia juga akan sedikit terganggu kalau ada yang nggak lurus gitu ya. Kordengnya kayaknya kok copot sebelah gitu, itu dia terganggu ya. Sekali dengan soal itu. Dan juga teman-teman yang indrawi ini akan bisa terpacu juga dengan lagu-lagu, misalnya dengan kata kecaplah ya, gitu, atau menyaksikan kebaikan Tuhan, menikmati, itu tuh kata-kata itu indrawi, berkaitan dengan indrawi, sangat lekat dengan dia. Maka kalau kita tahu ada pribadi-pribadi ini di jemaat, kita bisa memfasilitasinya dengan ya ada wewangian di ruangan ibadah ya, atau ada dekorasi kalau mau Paskah misalnya, atau minggu-minggu prapaskah, minggu sengsara misalnya, kita ada dekorasi yang khusus kan. Biasanya kalau di gereja bunga aja begitu ya. Nah, ini bisa mungkin dikasih kalau memang itu Kamis Putih ya ada bejana basuh ya, untuk ada air yang mengalir, itu menggambarkan sesuatu yang sesuai dengan temanya. Dan bagi orang yang indrawi, belum khotbah aja dia udah ngalamin sukacita itu, ngalamin sukacita ibadah, karena dia melihat banyak hal gitu. Jadi ada banyak lah dekorasi yang bisa dibuat di
di gereja untuk mewadahi teman-teman yang indrawi ya. Dan yang berikutnya saya pikir ada yang juga bisa kita lakukan untuk kombinasi keduanya, indrawi dan naturalis. Menurut saya bisa ya, dekorasi itu bisa dihadirkan lah untuk semua tipe naturalis maupun juga yang indrawi gitu ya. Satu lagi ya, tipe berikutnya itu adalah tradisionalis. Dari namanya tradisi yang sering kali merasa bahwa mereka sangat penting buat terhubung dengan hal-hal yang sudah menjadi pola. Jadi kalau ada ibadah yang tertib begitu, ibadah yang sudah terpola, ibadah yang sudah tertradisi begitu ya, itu kuat banget buat dia, sehingga dia merasakan pengalaman Tuhan itu sebagai pengalaman personal, tapi karena ada pengalaman masa lalu bersama dengan seluruh jemaat. Misalnya gini, kayak Natalan ya. Buat teman-teman tradisionalis akan sangat bingung kalau Natalan nggak ada lagu Malam Kudus misalnya gitu ya. Akan sangat gelisah kalau dia nggak ada lagu-lagu yang memang lagu itu Natal gitu. Lagu yang sudah seharusnya ada. Gitulah ya. Yang udah lama memang begitu gitu. Maka teman-teman tradisionalis biasanya sangat suka dengan liturgi yang terpola. Karena itu kan turun-menurun. Karena itu terhubungan dengan tradisi, terhubung dengan orang-orang yang lain. Bagi teman-teman tradisionalis, kehidupan beribadah itu nggak bisa personal, tapi komunal. Kenapa? Karena yaitu ya, ada tradisi yang dihidupi, ada sebuah pengalaman bersama ya, dan itu kuat buat teman-teman tradisionalis. Lagu-lagu juga, lagu-lagu yang dulu begitu tuh kuat sekali buat teman-teman tradisionalis. Dan saya pikir orang-orang yang ngomongin soal simbol-simbol sejarah gereja ini, teman-teman tradisional suka banget ya. Para martir begitu, kisah-kisah tentang tokoh-tokoh pejuang iman, itu tuh sangat kuat banget untuk teman-teman tradisionalis. Mungkin 3 dulu nih ya. Iya, oke. Jadi ketiganya ini baru 3 ya, dan 3-3 ini memang hadir ya di tengah-tengah gereja kita ya. Mungkin perlu mengenali mereka secara lebih baik dan menghadirkan apa yang bisa mendorong mereka untuk bisa beribadah, menghayati ibadah dengan baik barangkali ya. Baik, kita lanjutkan bincang kita setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih di Gema Kasih Indonesia, bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Hendra Setia Prasaja. Kita sedang membincang tipe spiritualitas pelayan. Kita di segmen kedua, silakan jika para sahabat ingin memberikan komentar di kolom yang tersedia atau di nomor yang tertera di layar para sahabat. Kembali ke Pak Hendra. Pak Hendra tadi sudah menyampaikan 3 dari beberapa spiritualitas yang disampaikan oleh Gary, kalau saya tidak salah begitu. Betul, dengan Gary Thomas. Dan Gary Thomas sudah 3. Nah, apa yang tipe spiritualitas yang berikutnya? Ya, kita udah bahas tadi ada naturalis, indrawi, dan tradisional. Kita masuk yang keempat itu askese.
Askese, baik. Jadi ini mengasihi Tuhan dalam kesendirian dan kesederhanaan. Ya, ketika dia mengalami kesendirian, dia ada waktu sendiri maksud saya. Itu momen yang paling kuat buat rekan kita ini ya, yang Askese. ya askese. Terus juga berdoa, puasa larut malam dalam keheningan, itu tuh kekuatannya. Bisa kita lihat juga mungkin tradisi ini kuat dalam aktivitas-aktivitas membiara ya. Nah, teman-teman biarawan tuh, biarawati ya kuat sekali dengan tipe ini ya, askese. Iman itu menjadi sebuah pengalaman batiniah daripada lahiriah ya. Sesuatu yang menyentuh kalbu di dalam pada hati itu, teman-teman ini sangat kuat sekali. Keheningan, keteduhan, itu kata-kata yang sangat bisa menjadi trigger yang baiknya. Lagu-lagu dengan kata-kata itu dan juga hal-hal yang kesederhanaan, kebersahajaan itu tuh teman-teman dalam ruang ini nih sangat kuat ya. Kalau bacaan-bacaan mungkin berkisaran tentang doa-doa para biara ya, itu kuat ya untuk memacu teman-teman dengan tipe ini. Askese. Lalu ada tipe yang berikut, kebalikan dari askese, ada aktivis. Nah, ini kalau ini menyendiri beribadah, kalau yang aktivis ya malah beraktivitas begitu. Para aktivis rindu untuk mengungkapkan relasi dengan Tuhan dengan berjuang, memperjuangkan keadilan, menulis di media begitu ya. Juga mungkin dia punya senang kalau terlibat dalam beberapa aktivitas-aktivitas sosial, menjadi sukarelawan begitu, itu menjadi caranya ya, kuat sekali. Juga mereka kalau ada isu-isu tentang keadilan sosial itu tuh menarik kuat ya. Banget, ya. Buat mereka itu pentas mereka, itu pengalaman spiritualnya di sana justru ya. Aktivis. Kalau tadi bicara soal ACC, ya menurut saya gereja bisa memberi ruang di mana ya doa-doa personal itu diwadahi, umat bisa melakukannya ya. Aktivis ya gereja harus punya juga ruang-ruang untuk mendorong umatnya bisa berkiprah dalam perjuangan-perjuangan keadilan ya. Itu menjadi tempat di mana para warga jemaat dengan tipe aktivis dapat ruangnya. Lalu yang berikutnya adalah pemerhati. Dari pemerhati berarti dia memperhatikan. Dia merasakan relasi dengan Tuhan itu ketika mengasihi orang lain. Gitu. Ketika dia membantu orang yang bergumul, menjadi konselor, mendengarkan, lalu memberikan nasihat, itu tuh jadi ruang di mana mereka merasakan pengalaman kehadiran Tuhan. Ya. Juga ketika mereka dia merasa lebih terrelasi dengan Tuhan ketika dia mau duduk berlama-lama dengan seorang yang sedang bergumul daripada harus seperti aktivis ya, bantuin orang begitu, enggak. Ya lebih baik ya dengerin, membantu sesama ya, daripada harus bersih-bersih lingkungan begitu ya. Karena pengalaman di situ. Kalau ada tulisan-tulisan misalnya 100 cara menolong orang, wah ini orang ini yang paling seneng ya, karena dia pemerhati begitu. Nah ini saya pikir orang-orang di gereja banyak yang ruangnya ini. Ada orang askese, ada orang-orang aktivis juga ya. Ada juga pemerhati, saya pikir juga banyak ya. Dan kesadaran kita pada mereka di ruang itu penting ya, untuk bisa membuat mereka menemukan tempatnya. Kalau soal pemerhati, bisa kita berikan ruang di gereja ya, tim pelawat misalnya. Juga aktivitas-aktivitas membantu para warga jemaat yang kesusahan begitu. Nah bedanya dengan aktivis itu, aktivis selalu bergerak untuk perjuangan keadilan. Ya. Kalau pemerhati personal, relasi personal ya, bantu gelandangan kota gitu ya, itu pemerhati kuat sekali. Tapi memperjuangkan bahwa nggak ada lagi gelandangan kota di kota itu aktivis. Aktivis, ya. Ya. Jadi ada ruang-ruangnya yang agak-agak mirip, tapi sebenarnya polanya berbeda begitu. Yang berikutnya, yang berikutnya ada tipe antusias. Ini
Mereka ngalamin Tuhan tuh kalau dia ngalamin misteri dan perayaan. Mereka ngalamin Tuhan kalau mereka memuji Tuhan dengan kebesaran sampai nangis ya. Itu wah, dia ngalamin Tuhan dengan luar biasa ya. Bukan hanya nangis, tapi juga gembira sampai melompat ya. Suasana ibadahnya hingar-bingar, antusias pokoknya. Juga mukjizat-mukjizat, kesembuhan seseorang yang wow itu ya, memacu dirinya untuk kagum besar. Itu orang-orang antusias. Ya. Di gereja ada juga yang ruangnya itu ya. Jadi kita bisa menemukan banyak orang-orang yang di ruang ini tuh mengharapkan ada kisah-kisah yang tak terduga dari kehidupan yang rutin ini, dan mereka merasakan antusiasme untuk mengenal Tuhan. Kesaksian-kesaksian orang-orang yang ngalamin mujizat besar dalam hidupnya, ini buat orang antusias penting. Jadi dalam ibadah-ibadahnya perlu tuh ada kesaksian, perlu ada kesembuhan ya gitu ya. Itu teman-teman antusias mengalami perjumpaan yang maksimal di ruang itu. Nah itu buat gereja saya pikir bisa memberi ruang kesaksian-kesaksian ya, supaya kisah-kisah luar biasa Tuhan tuh ya terungkap, dan orang-orang yang tipenya ini juga dapat ruang ya. Jadi nggak moralitas aja, nggak so-so aja, tapi benar-benar ada yang membuat dia antusias ya, karena spektakulernya, misterinya Tuhan dan pengagungannya. Dan saya pikir di gereja banyak bangetnya soal itu. Lanjut lagi ya. Lanjut, berikutnya. Kontemplatif ya. Jadi ada askese, ada kontemplatif. Itu sekilas tampak mirip begitu ya? Iya benar ya. Kalau askese tuh sendiri. Kontemplatif itu keintiman penyembahan. Hening iya, tapi nggak harus sendiri. Merasakan kehadiran Tuhan tuh dalam pola yang kudus dan sunyi gitu ya, dalam sebuah ruang, tapi nggak harus sendiri gitu ya. Khusyuk ya Gitu ya. Orang-orang kontemplatif biasanya perlu ada media-media meditatif yang dia punya, tapi nggak harus sendiri ya, gitu. Kalau askesa benar-benar menyendiri kan. Kalau kontemplatif ya dia benar-benar merasakan kehadiran penyertaan Tuhan tuh dalam cara yang tenang begitu ya. Dan itu memberikan ruang dia merenung, relasi personal dengan Tuhan begitu ada, tapi nggak harus sendiri. Jadi nggak harus membiara, tapi setiap orang-orang di gereja dalam aktivitasnya bisa kontemplatif ya. Beberapa orang sekarang harus dengan kesadaran penuh ya gitu. Itu hidup banget dengan teman-teman di kontemplatif ya. Jadi kalau di gereja ya kita perlu beri ruang ya, doa-doa hening, apalagi kalau di beberapa gereja ada doa dari komunitas Teise ya, itu penting banget untuk orang-orang ini. Nah yang berikutnya adalah orang-orang dengan tipe intelektual. Ini beda lagi. Dari katanya aja udah langsung kita tahu ya bahwa pola pikir, kemampuan untuk mengolah, berdiskusi, mendebat sesuatu. Jadi mereka ngalamin Tuhan tuh kalau mereka dipacu pikirannya gitu. Jadi diskusi-diskusi teologi, PA tuh seneng banget ya. Khotbah-khotbah yang jelimet dan lain itu seneng banget ya. Mereka mengenal Tuhan tuh ketika dia mempelajari sesuatu. Dia menemukan Tuhan tuh sebagai Tuhan yang dipahami, didalami pengetahuannya gitu. Jadi yang nggak biasa-biasa aja, dia pengen ada sebuah pendalaman akan Tuhan tuh dalam pengetahuan begitu. Maka beberapa rekan dengan tipe ini biasanya menjadi pengunjung PA yang aktif ya. Beberapa gereja tuh punya ruang-ruang dialog teologi ya. Mereka pasti sangat senang tuh di ruang itu, karena dari sanalah pikiran itu bisa dipacu dan mereka mempelajari banyak hal, mendiskusikan banyak hal, mendapat pemahaman baru. Dan mendapatkan pemahaman baru itu ngalamin Tuhan gitu ya.
Kalau sampai dia, oh bener toh, itu tuh artinya ya. Itu tuh sukacita besar buat teman-teman intelektual. Maka mereka tuh seringkali frustasi kalau gereja tuh hanya fokus pada perasaan aja gitu ya. Pada nangis-nangisnya aja atau jingkrak-jingkraknya, tapi nggak ada pendalaman iman dalam kerangka pikir gitu. Jadi gereja harus memberi ruang itu. Jadi harus ada PA-nya, harus ada mungkin diskusi teologi ya. Saya pikir kalau ada khotbah-khotbah pengajaran, mungkin teman-teman intelektual akan sangat senang sekali mendapatkan ruang berjumpa dengan Tuhan sesuai dengan polanya ini ya, dengan tipenya. Jadi tipe intelektual. Di gereja saya pikir banyak ya yang punya ruang ini dan polanya itu harus diwadahi. Jadi Gary Thomas menyebutkan ada 9 tipenya ya, 9 tipe yang kita sadari bahwa itu tuh sebenarnya Gary Thomas sendiri koneksikan itu dengan perkataan Tuhan itu sendiri ya. Ketika dia ditanya hukum mana yang terutama, dia menjawabnya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu ngomongin soal tradisionalis ya, soal kontemplatif ya. Karena hati ya, ada pengalaman masa lalu, ada hal yang berkenaan dengan ya hati ya gitu. Lalu yang kedua itu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Antusias, askese itu sendiri dan sentuhannya jiwa. Naturalis saya pikir juga jiwa ya, karena seneng kan ngelihat menghayati alam ya. Saya ngalamin Tuhan di situ, itu jiwa ya. Segenap hati, segenap jiwa, akal budi, udah pasti ya. Intelektual ya, akal budi. Lalu dengan kekuatan ada beberapa aktivitas ya. Kekuatan itu kan aksi ya. aktivis ya, tadi. Aktivis ada di sana, memperjuangkan hak asasi ada di sana. Indrawi juga sebenarnya ada juga di ruang sana ya, karena dia punya kemampuan untuk memakai kekuatan indranya untuk menghayati Tuhan. Dan di perkataan Tuhan Yesus itu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri kan. Itu tuh pemerhati ya. Kasih sesama itu pemerhati. Jadi ketika kita sadar ada tipe-tipe itu, gereja tuh jadi tahu ya bahwa umat tuh harus diberikan ruang untuk mengalami Tuhan dengan tipenya. Dan orang yang tahu tipenya itu, dia akan juga mampu untuk ya menghargai juga orang lain yang berbeda gitu dengan apa yang dimiliki dirinya. Saya pikir itu ya. Oke, kita akan lanjutkan bincang kita setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Terima kasih masih bersama kami di Gema Kasih Indonesia. Bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan narasumber kita Bapak Pendeta Hendra Setia Prasaja. Kita sedang membincang tipe spiritualitas pelayan. Kita sudah berada di segmen terakhir. Silakan jika para sahabat ingin berkomentar di kolom yang tersedia atau berinteraksi melalui nomor yang tertera di layar para sahabat sekalian. Kita lanjutkan bincang kita. Tadi di segmen kedua, di segmen pertama juga sudah dimulai bahwa ada beberapa tipe spiritualitas begitu ya. Tema kita kali ini tipe spiritualitas pelayan begitu. Nah, berdasarkan penjelasan Pak Pendeta Hendra tadi, saya ingin menanyakan begitu ya. Dari sekian banyak tipe-tipe yang dimiliki, 9 tipe yang dijelaskan itu, apakah kemudian bisa dikatakan bahwa tipe ini yang paling bagus dan ini harusnya dihindari begitu, atau bagaimana seharusnya kita memahami melihat seluruh tipe-tipe itu? Ini menjadi sebuah keunikan justru ya, bahwa Tuhan menghadirkan kita itu dengan beragam pola yang ada. Nah, kita seperti taman yang ada di tamannya Tuhan ya, banyak sekali bunga-bunga yang ada di tamannya Tuhan tuh beragam sekali. Jadi nggak ada yang salah dengan tipe manapun ya, itu memang keunikannya. Nah, setiap kita justru ketika kenal apa tipe kita harus bisa memaksimalkan. Mungkin kita ada di sebuah gereja yang tipenya nggak dominan tipe kita gitu ya. Misalnya yang tipenya askese begitu ya, di gereja yang tradisional gitu, yang liturgi bareng-bareng komunal gitu ya. Kita perlu untuk menyadari tipe kita, kebutuhan kita. Tapi juga harus punya kemampuan untuk bersama-sama dengan tipe yang lain. Jadi kita nggak bisa mencap yang lain yang berbeda dengan kita itu sebagai pola atau tipe yang nggak baik atau buruk ya. Karena itu justru keunikan-keunikannya. Kita yang sadar lalu menjadi sadar juga bahwa yang lain punya keunikan-keunikannya, maka kita akan berada dalam sebuah ibadah bersama ya dengan sebuah penghargaan. Gak apa-apa, ini ibadahnya memang mewadahi mereka yang tradisional ya. Kali ini mungkin ibadahnya untuk teman-teman yang tipe yang lainnya. Jadi nggak ada tipe yang lebih baik atau buruk dan lainnya, enggak. Semuanya itu keunikan. Lalu setiap kita itu punya semua sebenarnya unsurnya. Tapi ada yang dominan di surveinya Bina Warga itu. Kalau saya disurvei gitu, dilihat tipenya apa, semuanya akan ada angkanya. Tapi ada yang dominan, itu yang paling kuat gitu. Dan saya rasa kesadaran kita akan tipe yang dominan itu membuat kita akan bisa tahu caranya memaksimalkan relasi dengan Tuhan tuh dengan itu. Ya misalnya saya itu adalah naturalis meditatif. Saya akan maksimal kalau saya mengikuti pola naturalis. Tapi sekali lagi nggak bisa, artinya misalnya saya jalan-jalan kemana, naik gunung gitu ya, terus udah ketemu Tuhan, belum tentu ya. Yang suka jalan-jalan dan tipe naturalis belum tentu lalu ngalamin Tuhan setiap kali dia ke alam gitu atau jalan-jalan kemana-mana. Dia perlu waktu. Saya naik gunung, lalu nggak sementara lalu saya ngalamin Tuhan, enggak. Saya perlu waktu diam sejenak. Saya merenungkan, memperhatikan alam. Saya lalu mengkoneksikannya itu dengan Tuhan. Kan kalau orang di alam bisa macam-macam, bisa selfie, bisa pamer-pamer, bisa ya macam-macam gitu ya. Tapi bicara soal spiritualitas itu harus ada waktunya, harus ada ruangnya untuk kita sejenak untuk berelasi dengan Tuhan. Nah, yang paling kuat ya dengan konteksnya gitu ya. Kalau di alam ya di alam gitu. Kalau yang tipe lain ya dengan tipe lain ya. Bisa saja seorang aktivis dia ikut demo, ikut perjuangan, tapi nggak ngalamin Tuhan. Karena dia nggak punya waktu juga untuk sejenak mengkoneksikan pergumulan yang dia perjuangkan dengan relasinya dengan Tuhan. Maka penting untuk seorang aktivis dia menulis. Seorang aktivis setelah berjuang lalu dia berefleksi supaya akhirnya itu bermakna. Itulah yang menjadikan pola spiritualitasnya. Jadi kita bisa berada dalam situasi menghargai juga tipe yang lain tanpa ada pretensi menghakimi sedikit pun dengan tipe yang berbeda.
Itu sih yang penting ya kita sadar. Oke, dari penjelasan Pak Hendra, Pak Pendeta Hendra, saya menangkap begini, bahwa kita bisa memiliki 9 unsur dari tipe spiritualitas itu, tapi ada yang dominan. Nah, oke. Kemudian pertanyaan saya begini, Pak Pendeta, apakah katakanlah kali ini misalnya saya dominan misalnya aktivis, tapi pada satu waktu bisa jadi saya dominan yang lain. Bisakah perubahan itu terjadi karena misalnya suatu situasi atau peristiwa yang terjadi dalam hidup saya, atau sebenarnya itu memang wajar saja terjadi? Di banyak pola penelitian kepribadian, ada bisa terjadi perubahan kalau ada sesuatu yang traumatik, ada sesuatu yang kuat sekali, begitu bisa mempengaruhinya. Ya. Tapi defaultnya itu tetap ada, ya, nggak berubah. Nah, dalam tipe spiritualitas, kalau kita terus dicokoki dengan tipe tradisional, ini terbiasa juga, bisa terpola juga, bisa sama kuatnya, tapi ada keunikan yang Tuhan tetap tempatkan. Karena sekali lagi pola ini terjadi karena kita tuh diciptakan Tuhan tuh unik-unik gitu ya, ada kekhususan. Nah, pengaruh lingkungan bisa saja mempengaruhinya, dan makanya akan terjadi percampuran biasanya ya, karena defaultnya gitu ya. Dan lalu ada pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh di mana pola peribadatan yang bertahun-tahun diikuti ya, itu bisa mempengaruhi. Saya bisa menerima pola tradisional karena ya saya dari kecil beribadah di GKI ya, dengan pola liturgi yang bersama terus ya. Pada saat yang sama saya juga punya kebutuhan naturalis gitu. Jadi ada penerimaan atau sesuatu yang menguat juga ya. Jadi apakah bisa berubah? Bisa saja kalau ada hal-hal yang traumatik atau hal-hal yang terus dibangun untuk itu ya. Walaupun selalu ada yang bawaannya gitu ya, yaitu naturalis gitu. Oke, baik. Tadi kita diajak untuk memiliki kesadaran dari awal begitu ya, untuk mengenali bahwa ada berbagai tipe spiritualitas, dan kita diajak untuk mengenali juga bahwa kita masing-masing unik. Nah, pertanyaan saya berikutnya nih, mengapa kita perlu mengenali tipe spiritualitas kita begitu? Apa sih kegunaannya? Oke, kita menyembah Tuhan tentu saja. Lalu kemudian apa yang bisa, kan ketika kita beribadah kepada Tuhan kan tidak hanya berurusan dengan Tuhan, mestinya kan kita juga dalam hidup dan berrelasi dengan orang lain. Apakah dengan kita mengenali tipe spiritualitas kita, ada dampaknya juga yang bisa kita berikan pada sekitar kita, pada gereja di mana kita hadir, masyarakat di mana kita hadir, atau bagaimana? Jadi gereja selalu terbatas untuk memberi ruang semua tipe ini, karena ibadahnya ya mungkin seminggu sekali, kemudian ada kurun waktunya ya, misalnya 1 jam doang ya. Maka untuk memberi ruang 9 tipe ini akan sangat terbatas. Maka biasanya lalu memilih satu pola tertentu. Nah, kita yang sadar akan ada tipe spiritualitas ini, kita tahu ada kebutuhan khususnya kita. Kita coba memperdalamnya itu. Pada saat yang sama, kita juga menghormati bahwa saya bagian dari gereja yang terdiri dari berbagai orang dengan tipe yang berbeda. Maka saya beribadah mengikutinya dengan ya coba menghayati juga ya. Bukan lalu karena saya naturalis maka saya harus ada alamnya, pergi kemana-mana harus saya lakukan. Tapi ya saya ikuti juga ibadah yang polanya mungkin nggak cocok dengan saya. Karena saya menghayati bahwa ini untuk memfasilitasi orang-orang yang lain. Jadi kegunaan tipe spiritualitas ini untuk membuat kita justru kenal kebutuhan pribadi. Dan kita lalu membangunnya. Ketika kita nggak dipenuhi oleh gereja, ya kita membangunnya secara pribadi sambil juga menghormati gereja sebagai bagian dari persekutuan umat beriman dengan berbagai tipe. Yang kedua, kegunaannya adalah saat orang sadar soal tipe ini, maka dia akan mudah sekali toleran dengan yang lain, menghormati berbagai tipe yang ada. Gereja selalu berkata kita harus jadi satu. Seringkali kita berselisih soal pola ibadah kan ya. Ini boleh tepuk tangan atau nggak boleh? Kok di sini nggak ada rohnya katanya gitu ya. Tapi kalau kita sadar soal tipe ini, maka ya kita menghayati, oh teman-teman di gereja sebelah memang
polanya seperti itu. Kita punya pola yang lain. Oh, ada yang pola itu dan ini dan itu. Kita akhirnya bisa menghormati ya. Jadi pengenalan tentang tipe-tipe ini justru membantu kita bertumbuh dan juga membantu kita untuk bisa menghargai orang lain, kurang lebih seperti itu. Oke, saya penasaran menanyakan ini nih Pak Pendeta, karena selalu melibatkan Pak Pendeta Hendra selalu mengatakan ini di dalam gereja, di dalam jemaat begitu. Nah, ada 9 tipe yang kita akan menggunakan buku dari Gary Thomas. Nah, bisakah gereja, entah bagaimana caranya, dan itu benar-benar konkret gitu, memfasilitasi seluruh komponen, seluruh tipe ini bisa hadir gitu, dan semuanya mendapat perhatian dari gereja, tidak ada yang diabaikan begitu. Mungkinkah itu dilakukan gereja? Dan apa yang harus dilakukan? Saya pikir mungkin saja ya. Dalam ruang ibadah misalnya kita bangun dekorasi yang baik untuk teman-teman indrawi. Dan dekorasi bisa memberi ruang unsur-unsur alam, memberikan ruang untuk naturalis ya. Pola ibadahnya kita hadirkan pola ibadah yang sudah terpola dengan lagu-lagu yang cukup sudah terbiasa oleh umat itu untuk teman-teman tradisional. Dan juga ada doa-doa hening misalnya dalam doa pengakuan dosa, misalnya diberikan ruang umat untuk mengaku dosa secara pribadi. Itu untuk teman-teman askes sebisa, teman-teman kontemplatif yang memungkinkan ya. Jadi ada ruangnya. Lalu umat diajak untuk mendukung pergerakan, perjuangan buat perbaikan lingkungan misalnya. Perjuangan HAM itu bisa menjadi ruang. Cuma apakah itu tumplak-blak di satu kebaktian minggu? Ya kalau orang mungkin kan ya bisa saja. Tapi jangan dipaksa gitu. Nanti jadi dari kemana-mana. Kita bisa mungkin bergantian ya. Minggu ini kita fasilitasi ruang untuk teman-teman naturalis indrawi misalnya. Nanti yang lainnya di minggu berikutnya. Sehingga orang ke gereja nggak itu aja ya. Nggak ke gereja lalu ngelihatnya bunga mimbar aja gitu ya. Nggak ada yang lain ya. Tapi kalau itu berganti, teman-teman indrawi terfasilitasi, teman-teman yang lain juga terfasilitasi. Besok polanya ada ini tarian misalnya ya, atau video tentang pergerakan perjuangan HAM di mana gitu, akan mendapatkan ruang buat tipe-tipe yang lain. Jadi kita bisa mengemasnya pada satu hari minggu kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya kita bisa bergantian. Kalau bahkan kita punya pola tertentu pada gereja, nggak boleh diubah nih liturginya, harus begitu. Ada tradisi-tradisi di ruangan ibadah yang nggak boleh juga dilakukan begitu ya, dirubah maksudnya. Ya berikanlah kesadaran umat untuk, ya berarti secara pribadi kamu harus membangunnya. Mereka harus membangunnya secara pribadi. Ruang-ruangnya dibuka gitu, kesadarannya dibangun. Sehingga orang nggak lalu hanya ikut rutin ibadah tapi nggak ada pertumbuhan spiritual. Dia harus bertanggung jawab pada pertumbuhan spiritualnya. Pada saat yang sama dia harus hidup bersama umat di gereja gitu. Oke, jadi pada intinya gereja bisa memfasilitasi semua tipe ini dengan cara atau hal-hal yang bisa dimungkinkan atau mungkin dilakukan begitu ya. Baik, kita akan mengakhiri episode ini. Bagaimana atau apa pesan pastoral bagi para sahabat yang sedang bersama kita sekarang? Para sahabat, saya mau mengajak setiap kita untuk mengenali tipe spiritualitas kita pribadi. Di Bina Warga ada alat survei yang sahabat bisa akses untuk mengetahuinya. Pada saat yang sama, dengan mengetahui adanya tipe-tipe spiritualitas ini, kita juga dipanggil untuk menghargai orang lain, menghargai mereka yang berbeda, sehingga setiap kita bisa bertumbuh. Baik dalam relasi dengan Tuhan secara pribadi maupun juga secara komunal dalam gereja. Dan betapa sukacitanya setiap orang kalau ruang-ruang tipe spiritualitasnya itu difasilitasi. Semoga kita bisa bersama-sama mengembangkan itu dan menemukan apa yang Tuhan percayakan pada kita dan juga gereja Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Hendra. Demikian sahabat bincang kita mengenai tipe spiritualitas pelayan pada Gema Kasih kali ini. Usul dan saran para sahabat kami nantikan di kolom komentar atau melalui nomor yang tertera di layar para sahabat. Sekali lagi terima kasih Pak Hendra untuk hal-hal yang disampaikan pada kesempatan ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang.